Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Fajar Sadik Adani, Muhammad Farid Suanda, Andini Akila Sulfi, Tasya Olivia, dan Huda Fajrul Hidayat akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang diagram Pareto. Pengertian dari diagram Pareto akan dijelaskan oleh Tasya Olivia. Kepada Tasya Olivia kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian diagram Pareto. Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya dimulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Pareto chart terdiri atas grafik balok dan juga garis. Penamaannya sendiri diambil dari nama yang menemukannya, yaitu Vilfredo Pareto. Pada chart ini, value individu direpresentasikan oleh balok dalam urutan yang menurun dan jumlah total kumulatif direpresentasikan oleh garis. Kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Tasya Olivia. Selanjutnya, tujuan dari diagram Pareto ini akan dijelaskan oleh Andini Akila. Kepada Andini Akila, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya tujuan penggunaan Pareto chart. Yang pertama, memperjelas faktor yang paling penting atau yang paling besar dari beberapa faktor yang ada. Yang kedua, mengurutkan klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Hal ini dapat membantu menemukan permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan, sampai dengan yang tidak harus segera diselesaikan. Yang ketiga, untuk membandingkan kondisi proses, misalnya ketidaksesuaian proses sebelum dan setelah diambil tindakan perbaikan terhadap proses. Kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Akila. Selanjutnya, kapan Pareto akan digunakan akan dijelaskan oleh Huda Fajrul. Kepada Huda Fajrul kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Diagram Pareto digunakan pada saat kondisi tertentu. Yang pertama yaitu untuk menganalisis data tentang frekuensi masalah atau penyebab dalam satu proses. Yang kedua, untuk fokus pada masalah atau penyebab yang paling signifikan dari sekian banyak masalah atau penyebab. Yang ketiga, menganalisis faktor penyebab atau masalah yang luas dengan melihat hal khusus dari penyebab atau masalah tersebut. Yang keempat, mengkomunikasikan data dengan pihak lain. Terima kasih kepada Huda Fajrul. Selanjutnya, cara penggunaan diagram Pareto akan diperjelaskan oleh Syadik. Kepada Syadik, waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, Pareto dapat dibuat dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengidentifikasikan permasalahan yang akan diteliti dan penyebab-penyebab kejadian. Contoh permasalahannya yaitu tingginya tingkat cacat di produksi perakitan PCB. Penyebabnya solder short, no solder, missing, solder ball, dan solder crack. Yang kedua, menentukan periode waktu yang diperlukan untuk analisis, misalnya per bulanan, mingguan, atau per harian. Yang ketiga, membuat catatan frekuensi kejadian pada lembaran periksa atau check sheet. Yang keempat, membuat daftar masalah sesuai dengan urutan frekuensi kejadian dari yang tertinggi sampai yang terendah. Yang kelima, menghitung frekuensi kumulatif dan persentase kumulatif. Yang keenam, gambarkan frekuensi dalam bentuk grafik batang. Dan yang ketujuh, gambarkan kumulatif persentase dalam bentuk grafik garis. Yang kedelapan, interpretasikan atau terjemahkan Pareto chart tersebut. Yang kesembilan, mengambil tindakan berdasarkan prioritas kejadian atau permasalahan. Yang ke-10, ulangi lagi langkah-langkah di atas untuk mengimplementasikan tindakan improvement atau tindakan peningkatan untuk melakukan perbandingan hasil. Berikut ini adalah contoh membuat Pareto dengan Excel. Yang pertama, buatlah tabel dengan format jenis cacat frekuensi, kumulatif, dan persentase. Yang kedua, masukkan rumus link sama dengan D3 pada kolom E3 seperti terlihat pada gambar. Kemudian, masukkan rumus penjumlahan sama dengan
D4 tambah E3 pada kolom E4. Yang keempat, kemudian tarik ke bawah dari E4 ke E7. Yang kelima, masukkan rumus sama dengan E3 yang terlihat seperti pada gambar pada kolom F3. Jangan lupa mengganti format percentage. Yang keenam, kemudian tarik ke bawah dari F3 ke F7. Yang ketujuh, kemudian urutkan frekuensi jenis cacat tertinggi dengan melakukan blok dimulai dari D7 hingga C3. Lalu klik kanan, pilih sort. Lalu pilih sort large to small. Yang kedelapan, data frekuensi akan muncul secara berurutan dari yang tertinggi ke yang terendah, atau dari jahitan lepas tertinggi ke jebol terendah. Kemudian blok pada kolom jenis cacat, frekuensi, dan persentase. Setelah di blok, maka akan muncul grafik seperti gambar di bawah ini. Lalu, klik kanan pada grafik merah, pilih format data series, maka akan muncul secondary axis, pilih secondary axis. 10. Lalu pilih insert, kemudian pilih line. Lalu akan muncul garis melengkung, kemudian klik kanan, pilih add data labels. Kemudian akan muncul angka persentase pada garis melengkung. Lalu klik kanan pada grafik warna biru, pilih add data labels. 13. Setelah itu akan muncul angka frekuensi. Jangan lupa untuk memberi judul dan keterangan pada diagram telah dibuat. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syadik. Selanjutnya, contoh Pareto dalam studi kasus akan dijelaskan oleh saya sendiri. PT Faster merupakan perusahaan yang memproduksi alat-alat tulis, salah satunya adalah pulpen. Perusahaan tersebut setiap minggunya melakukan pengecekan kualitas terhadap pulpen yang diproduksi. Berdasarkan pengecekan kualitas yang telah dilakukan pada minggu ini, ternyata terdapat 6 klasifikasi jenis kerusakan atau kecacatan, yaitu regangan, goresan, retak, noda, celah, dan lubang pulpen. Berikut adalah data pengecekan kualitas selengkapnya. Pada tabel 31, data pengecekan kualitas. Jenis kerusakan yang terdapat pada tabel itu ialah regangan, goresan, retak, noda, celah, dan lubang pulpen. Berdasarkan data di samping, PT Pasteur ingin melakukan pengendalian kualitas dan penyelesaian masalah kecacatan tersebut dengan membuat diagram Pareto sehingga dapat menentukan jenis kerusakan mana yang diprioritaskan terlebih dahulu. Berdasarkan data pada tabel 3.1, maka terdapat beberapa langkah dalam membuat diagram Pareto, yaitu 1. Merangkam data dan membuat peringkat kategori data dari yang terbesar hingga yang terkecil. Seperti pada tabel 3.2, langkah 1 diagram Pareto tersebut. Dijelaskan bahwa frekuensi terbanyak pada retak, dilanjuti oleh goresan, regangan, noda, celah, dan lubang pulpen. Kedua, menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif yang digunakan. Pada tabel 3 langkah 2 diagram Pareto ini terdapat total kumulatif, persentase keseluruhan, dan persentase kumulatifnya. Yang pada jenis kerusakan retak, total kumulatifnya 32, persentase keseluruhannya 30,5%, dan persentase kumulatifnya 30,5%. Kedua, jenis kerusakan goresan, pada total kumulatifnya 56, persentase keseluruhannya 22,8, dan persentase kumulatifnya 53,3%. Yang ketiga, regangan, pada total kumulatifnya 76, persentase keseluruhannya 19%, dan persentase kumulatifnya 72,3%. Yang keempat, noda, total kumulatifnya 91, persentase keseluruhannya 14,3%, dan persentase kumulatifnya 86,6%. Celah, total kumulatifnya 100, persentase keseluruhannya 8,6%, dan persentase kumulatifnya 95,2%.
Pada lubang pulpen, total kumulatifnya 105, persentase keseluruhannya 4,8%, dan persentase kumulatifnya 100%. Pada yang ketiga, menggambar diagram Pareto dengan Microsoft Excel berdasarkan hasil perhitungan pada langkah kedua. Berikut adalah diagram Pareto-nya. Terima kasih atas telah memperhatikan video ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.